Bawaslu, kembali lagi di Farm A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Perkenalkan, saya Erina, hot podcast pada episode kali ini yang akan menemani sahabat Bawaslu sekalian. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya ada satu pantun buat sahabat Bawaslu sekalian. Boleh ya? Ke warung pagi, beli teh anget. Pulangnya mampir ke taman bunga. Mahasiswa kerja sambil kuliah itu hebat banget. Apalagi sambil magang di Bawaslu tercinta. Nah, sesuai pantun tadi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswi, di mana sahabat mahasiswi kita ini selain kuliah, beliau juga bekerja dan sekarang magang di Bawaslu Kabupaten Malang. Nah, tentu terbayang dong bagaimana kesibukannya dan tantangannya membagi waktu untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Nah, hari ini sudah bersama saya narasumber kita, Mbak Melda. Halo Mbak Melda. Halo Mbak Erina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik, sehat ya? Sehat. Nah, sebagai informasi teman-teman, Mbak Melda ini adalah salah satu dari mahasiswi yang saat ini magang di kantor Bawaslu Kabupaten Malang. Seperti yang sempat saya jelaskan tadi, Mbak Melda ini selain kuliah, dia juga sambil bekerja ya Mbak ya. Betul. Nah, dan sekarang tambah lagi nih satu kesibukannya dengan magang di Bawaslu Kabupaten Malang. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang pengalaman Mbak Melda nih, boleh dong disapa dulu sahabat Bawaslu. Halo Sobat Bawaslu. Kenalin, saya Melda, mahasiswi dari Universitas Jember. Nah, begitu ya sahabat Bawaslu sekalian. Nah, Mbak Melda ini kan kuliah, kerja, dan sekarang magang begitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Mbak sebagai informasi untuk teman-teman, gimana sih kesannya Mbak Melda pertama kali magang di Bawaslu Kabupaten Malang ini? Untuk kesan pertama kali sih awalnya campur aduk ya Mbak ya. Juga takut. Tapi waktu pertama kali saya datang ke sini, ternyata para staf di sini dan juga pimpinan itu sangat ramah, terbuka, dan juga membantu saya untuk mengenal lebih jauh gitu tentang Bawaslu begitu. Nah, Mbak Melda ini kan menjalankan 3 peran sekaligus ya. Iya. Udah kuliah, terus kerja, kemudian sekarang magang. Sebelumnya Mbak Melda itu bekerja di mana? Di bidang apa? Sekarang saya ini bekerja di bidang online shop Mbak. Jadi saya ini sebagai admin di online shop seperti itu, freelance. Freelance. Iya. Jadi pekerjaannya bisa fleksibel gitu atau gimana? Alhamdulillahnya sih bisa fleksibel Mbak. Jadi bisa dilakukan setelah habis magang. Gitu. Sudah berapa lama Mbak jadi admin freelance itu? Sekitar kurang lebih 1 tahun ya. Wah, sudah cukup lama ya. Iya, Berarti cukup lama. selama 1 tahun belakangan ini menjalani kuliah sambil bekerja gitu ya? Iya, benar. Oke. Nah, ini kan ada 3 kesibukan nih ya? Iya. Ada kuliah, kemudian harus bekerja dan harus magang. Gimana sih caranya Mbak Melda itu membagi waktu biar semuanya bisa dijalani dengan baik gitu? Kuliah nggak keteteran, kemudian kerjanya juga beres, dan magang juga dijalani dengan baik gitu. Untuk membagi waktunya sih sekarang itu ya Mbak, untungnya saya itu udah bisa beradaptasi daripada di awal-awal semester kuliah gitu. Nah, untuk sekarang saya membagi waktunya tuh lebih ke komunikasi sih Mbak, ke atasan dan juga ke pembimbing magang. Jadi saya komunikasi kapan nih bisa waktunya kerja gitu, setelah habis magang atau setelah udah gak ada kesibukan kayak gitu. Berarti ini Mbak, dari kampus sendiri menyesuaikannya seperti apa? Kan misalkan ada jadwal kuliah begini nih, kemudian di kerja jadwalnya seperti ini. Itu bagaimana? Kalau waktu kuliah ya, itu kan saya jamnya nggak tentu ya Mbak. Kadang ada jam pagi, siang, malam gitu. Nah, kalau waktu kuliah itu saya kerjanya malam Mbak, sampai subuh seperti itu. Berarti untuk hari-hari yang ada mataharinya digunakan untuk belajar, untuk kuliah, kemudian hari yang ada bulannya, Iya. nah itu Untuk digunakan bekerja. untuk bekerja Iya, gitu seperti ya. itu. Wah, keren sekali semangatnya. Nah,
Kemudian kalau magang di Bawaslu sendiri nih Mbak sudah berapa lama magang di Bawaslu? Saya magang di Bawaslu ini sekitar 2 bulanan Mas ya Mbak. 2 bulan. Iya. Dalam jangka waktu 2 bulan ini apa aja sih yang Mbak lakukan di Bawaslu Kabupaten Malang tuh? Apa saja yang dikerjakan? Kemudian kegiatannya apa saja? Sejauh ini saya selama 2 bulan magang ini saya kan ditempatkan di divisi penanganan pelanggaran. Jadi saya itu membuat laporan penanganan pelanggaran, form A, dan juga merekap data-data seperti itu, Mbak. Gitu. Dalam mengerjakan itu semua, kan pasti ada nih teman atau senior untuk saling ngobrol, terus kemudian mengarahkan dan segala macam. Nah, itu boleh diceritakan nggak pengalamannya seperti apa gitu, komunikasinya dengan teman-teman? Untuk di divisi penanganan pelanggaran ini kan pembimbing saya Mas Jabir ya Mbak. Nah alhamdulillahnya Mas Jabir ini juga ke saya itu sangat membantu dan juga mengajari banyak hal gitu untungnya. Dan juga untuk para staf-staf di sini juga meskipun beda divisi, mereka juga membantu dan juga mengenalkan saya pada divisi-divisi lainnya seperti itu. Wah, keren nih. Seberapa dekat Mbak dengan teman-teman staf di Bawaslu Kabupaten Malang ini? Dekat Mbak, alhamdulillahnya mereka juga open ke saya, jadi kayak kekeluargaannya di sini tuh ada banget gitu. Wah, keren. Nah, selama menjalani magang 2 bulan ya Mbak di sini. Selama 2 bulan menjalani magang ini, tantangan apa sih yang Mbak Melda temui yang belum pernah ditemui sebelumnya? Untuk tantangannya sih gini Mbak, saya kan emang sebelumnya pernah kerja ya dari semester 1, tapi kan saya itu bekerja di seperti di online shop sebagai waitress gitu. Nah untuk sekarang kan saya itu bekerja di lembaga publik ya, jadi untuk tantangannya mungkin itu menuntut saya untuk harus lebih profesional, disiplin, dan tanggung jawab dengan pekerjaan saya seperti itu. Karena kita menjadi sorotan masyarakat banyak, bener, begitu ya. Jadi segala apa yang kita lakukan harus lebih diperhatikan. Oke. Nah, Mbak, pastinya ini teman-teman nih pada penasaran nih, sahabat Bawaslu semua, bagaimana sih rasanya menjalani peran sebagai mahasiswa yang sudah bekerja, kemudian ditambah lagi magang? Rasanya sih seneng sih Mbak ya, dan juga capek sebenarnya, tapi lebih ke seneng sih karena dapat pengalaman baru dan juga belajar hal-hal baru juga kan, dan juga itu membuat saya itu apa ya, memiliki banyak ilmu lah yang bisa saya dapat dari sini juga tuh. Terus tadi kan perannya nih double 3 Mbak ya, dan sempat ada capeknya juga, dan itu menurut saya sangat manusiawi sekali ya. Nah, tapi hebatnya Mbak Melda ini terkesan apa ya, semangatnya itu selalu full begitu. Nah, itu tipsnya gimana sih Mbak supaya semangat kita terjaga dan biar tetap produktif meskipun kita berperan dalam banyak hal gitu? Untuk tipsnya sih sebenarnya yang bikin saya lebih semangat itu jangan lupa atur waktu sih Mbak. Kalau waktunya istirahat ya istirahat aja, jangan terlalu memaksakan diri ya. Dan juga untuk yang bikin saya lebih semangat lagi tuh, untuk alhamdulillahnya dan untungnya saya punya teman-teman yang support saya dan juga orang tua, dan juga di sini lingkungannya itu sangat kekeluargaan juga gitu. Jadi itu yang bikin mungkin saya lebih semangat gitu menjalaninya. Oke. Nah, ini kan dari beberapa waktu kuliah kemudian berpindah ke magang. Ada nggak sih persiapan khusus yang sekiranya Mbak Melda persiapkan, misalnya ya, wah bulan depan mulai magang nih. Nah, ada nggak yang seperti itu? Kalau persiapan khususnya sih lebih gak ada ya Mbak, tapi karena tahu magang otomatis kan pindah kota lagi ya dari tempat asal saya kuliah, jadi mungkin lebih nyiapin ke dananya sih. Jadi sebelum magang tuh jauh-jauh hari saya nabung buat persiapan di magang di sini gitu, biar nggak terlalu ngeforsir kerja saya gitu, biar saya lebih fokus ke magang juga seperti itu. Dari perjalanan awal kuliah kemudian
memutuskan untuk bekerja dan sekarang magang, tentu banyak pelajaran hidup yang Mbak Melda dapatkan begitu ya. Mungkin bisa sharing-sharing Mbak, siapa tahu itu jadi motivasi buat kita semua, buat sahabat Bawaslu di luar sana. Untuk sejauh ini yang nilai yang bisa saya ambil itu untuk saya dan semua juga teman-teman saya yang di luar sana, kita kan masih muda ya, jadi nggak apa-apa buat ambil semua pekerjaan yang ada gitu. Untuk buat lelah gitu, buat capek nggak apa-apa banget. Yang penting jangan lupa berhenti buat istirahat, karena istirahat juga itu termasuk usaha kita buat sukses gitu. Dan juga yang bisa saya ambil lagi itu, kalau emang kita mau jadi orang yang lebih baik, buat lebih sukses gitu, emang semuanya tuh nggak mudah gitu jalannya, pasti ada susahnya gitu, dan harus bisa dilewatin seperti itu. Nah, keren. Jadi intinya sekuat apapun kita menjalani rutinitas, tapi tetap sisihkan waktu untuk istirahat supaya nanti lebih produktif lagi, begitu betul, ya. Nah, kemudian apa sih Mbak perbedaan yang paling mencolok nih? Jadi dari awal tadi kan kuliah terus kerja, tiba-tiba sekarang magang di lembaga pemerintahan. Apa perbedaan yang paling Mbak rasakan? Yang paling saya rasakan itu, saya kan di sini lembaga publik ya Mbak ya, yang katanya Mbak tadi jadi sorotan masyarakat. Yang saya lebih rasakan itu, oh begini ya, ternyata menjadi salah satu dari lembaga publik sebuah instansi yang penting itu untuk masyarakat. Jadi saya lebih mengenal tentang kepemiluan, tentang pentingnya Bawaslu bagi kepemiluan juga, seperti itu Mbak. Jadi juga tentang Nah, perbedaan yang mencolok itu yang Mbak rasakan bagaimana sih di Bawaslu Kabupaten Malang ini, entah dengan kehidupan di kuliah atau kehidupan di pekerjaan yang satunya tadi? Jadi gini Mbak, perbedaan yang mencolok itu kan saya freelance-nya di bagian admin online shop ya. Nah itu cuma balas pesan dan juga stok barang. Nah bedanya kalau di sini nih kan saya magang di lembaga publik ya Mbak, yang dan lebih formal dan juga sesuai dengan jurusan saya Mbak. Jadi kayak saya lebih ngerti tentang pentingnya kepemiluan dan juga pentingnya Bawaslu bagi proses kepemiluan, seperti itu Mbak. Mbak Melda dari jurusan apa Mbak? Tadi katanya sesuai dengan di Bawaslu itu ya? Oh iya. Dari jurusan apa? Saya tuh jurusan sejarah Mbak. Oh, sejarah. Emang banyak yang bilang kalau misal nggak sesuai ya, tapi sebenarnya sesuai Mbak. Soalnya kan saya sejarah murni ya, jadi banyak dibahas seperti termasuk politik juga gitu. Oke. Nah, dari menjalani 3 peran tadi kan kayak berbeda-beda banget begitu ya Mbak. Yang satu magangnya di lembaga publik, kemudian yang satunya bekerja fokus untuk melayani customer, kemudian di satu sisi juga masih mempunyai kewajiban untuk belajar. Nah, tadi kan sempat bilang kalau capek juga ya. Pernah nggak sih ada rasa pengen nyerah gitu karena saking capeknya? Kalau nyerah sih pasti pernah ya Mbak, apalagi kan di usia saya. Tapi kalau misal saya mulai mikir untuk menyerah, saya mikir lagi gitu. Gimana sih saya susahnya mulai semua ini dari awal, mulai kuliah dari awal sampai kerja gitu. Jadi semisal saya memutuskan untuk menyerah, saya itu mikir ulang lagi gitu. Apa yang udah saya usahain dari awal, seperti itu. Ya, jadi intinya sangat disayangkan kalau menumbangkan fondasi yang sudah kita bangun dari awal begitu ya Mbak. Nah, kalau pesan Mbak Melda sendiri buat teman-teman mahasiswa di sana yang mungkin sedang berjuang sama seperti Mbak Melda, entah itu berjuang dengan tugas kuliah, kemudian tugas akhir, terus kemudian kalau teman-teman punya pengalaman sama dengan bekerja dan juga magang, bagaimana Mbak? Boleh disampaikan pesannya? Untuk pesan dari saya ini, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin melakukan punya tanggung jawab seperti saya, itu it's okay kok guys, gak apa-apa, kan kita juga masih muda ya, jadi gak apa-apa, capek-capekin dulu aja.
Dan jangan lupa untuk istirahat buat diri sendiri, dan juga jangan lupa untuk refreshing biar nggak stres dan burn out gitu, Mbak. Oke, wah menarik sekali. Jadi begitu ya sahabat Bawaslu. Jadi memang di era sekarang ini kita dituntut untuk multitasking begitu ya. Dan tadi juga ada tips-tips dari Mbak Melda bagaimana bisa menjalankan peran sebagai mahasiswa yang sedang menjalani kuliah, terus kemudian juga bekerja dan juga magang di Bawaslu Kabupaten Malang. Nah, intinya kita harus pandai-pandai membagi waktu dengan baik dan tahu kapasitas kita itu sampai mana. Nah, satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah sempatkan waktu untuk istirahat. Nah, karena itu penting. Itu penting sekali dan pastinya akan berpengaruh pada produktivitas kita esok hari. Nah, terima kasih Mbak Melda sudah berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Kita berjumpa di lain waktu ya Mbak. Nah, sekian dari kami berdua. Saya sebagai host kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.